Baik, penonton saya dimanapun berada di Lister Bruto Channel, hari ini saya punya tamu anak milenial tapi cukup berprestasi. Ya, anak saya juga bernama Agape Chris Valentin Bruto SH ya. Iya. Ya, nggak kedengaran Agape. Coba Iya, ngomong. betul. Ya, jadi mari hari ini kita bincang-bincang. Jadi kepada jaksa muda kami sekaligus anak kami silakan memperkenalkan diri, mungkin juga nanti langsung masa-masa kecilnya sampai pendidikannya. Silakan Agape. Ya, halo semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Chris Agape Valentin Brutu, SH. Saya lulusan dari Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tahun 2018 lulusnya. Masuk usulnya tahun 2014. Jadi saya lahir di Sintang, Kalimantan Barat, 25 September 1996. Kebetulan memang latar belakang saya itu pindah-pindah, nomaden hidupnya. Jadi dari kecil juga sekolahnya pindah-pindah karena mengikuti orang tua yang tugasnya keliling Indonesia. Jadi dari SD, dari kelas 1 sampai kelas 4, tadi kan lahirnya di Sintang. Di Sintang, Kalimantan ya? Ya, Kalimantan Barat. Lalu mulai masuk kelas 1 SD, itu pada saat saya sudah pindah di Singkawang. Kalimantan juga jadi itu. kelas 1 sampai kelas 4 itu saya sekolah di Singkawang, di SD Negeri 7 Singkawang. Kemudian kelas 5 sampai kelas 6 pindah ke Curug, Bengkulu. Bengkulu ya? Iya, di Indonesia dong. Iya. Iya, iya. Di situ dari kelas 5 sampai kelas 6 karena orang tua pindah tugas. Kemudian selanjutnya SMP saya di Sragen, Jawa Tengah. Di situ saya SMP, juga sampai SMA. Kalau di Sragen cukup lama ya, 6 tahun. Jadi SMP dan SMA saya di Sragen, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan di perguruan tinggi, saya mencoba di Fakultas Hukum USU dan lulus di tahun 2014. Kemudian mengikuti setiap perkuliahan sampai akhirnya lulus di tahun 2018. Jadi lulus dari USU, Fakultas Hukum di tahun 2018, langsung buka CPNS di situ, CPNS Kejaksaan. Saya mencoba sekali dan puji Tuhan langsung lulus di situ. CPNS jadi melamarnya cuma sekali ya? Iya, cuma sekali. Melamar sekali aja, terus lulus. Kemudian ditempatkan pertama kali di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Di situ bertugas sebagai calon jaksa. Iya, iya. Berapa tahun itu calon jaksa? Calon jaksa itu dia kemarin saya 2,5 tahun, sekitar 2,5 tahun tua. Iya, iya. Baru jaksa penuh. Ya, kemudian sebelum diangkat menjadi jaksa harus diklat dulu, diklat pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa namanya, atau disingkat biasanya diklat PPPJ. Nah, jadi itu? Kemarin itu tua, kalau untuk diangkat menjadi jaksa, di aturan yang lama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, itu minimal 25 tahun. Nah, karena saya baru berusia 25 tahun di tahun 2021 kemarin, jadi saya dipanggil untuk diklat baru tahun lalu. Oh, jadi ada faktor umur juga ya? Iya, betul. Nah, karena baru berusia 25 tahun 2021, di situ saya dipanggil dan mengikuti diklat. Puji Tuhannya lagi kemarin waktu diklat dari 459 siswa, saya masuk 10 besar terbaik se-Indonesia. Dari berapa orang itu, Api? Dari 459 tua. Bangga tua. Bangga tua, Brutu bisa 10 besar ya. Iya, betul. Maksudnya lulus menjadi, setelah calon itu lulus menjadi jaksa jadi 10 besar gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi dari 459 siswa se-Indonesia, saya masuk 10 besar, tepatnya di ranking 9, dan
akhirnya saya bisa pilih penempatan. Kalau di Jaksa itu tua, kalau kita masuk guru besar pada saat di KPPJ bisa pilih penempatan dimanapun, yang penting dia kantornya masih kelas 2. Jadi sekarang saya pilih di Kejaksaan Negeri Belawan, biar dekat Medan, dekat sama orang tua. Oh, alasannya dekat orang tua. Iya, dekat sama orang tua. Sekarang kan udah di Medan orang tua, jadi biar dekat sama orang tua di Belawan aja. Itu satu alasannya ya. Jadi mumpung masih muda, dekat orang tua, sambil kerja bisa mengabdi kepada orang tua ya. Siap, iya tua. Kebetulan juga tua sekarang saya lagi melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum USU. Program magisternya. Jadi sekalian itu juga alasan ambil di Belawan. Semester berapa ini? Udah S2 ini udah masuk semester 5, lagi tesis. Kemarin cuti waktu pas kita PPPJ kan harusnya di situ tesis ya kan tua. Tapi karena nanti bentrok, saya cuti semester lalu. Iya. Jadi kena harus magang lah ya, harus magang sehingga nggak bisa kemarin itu harus cuti kuliah gitu ya. Iya. Betul. Mungkin sedikit AP, kenapa sih AP kok bercita-cita atau mau menjadi jaksa? Jaksa itu kan banyak tantangannya sebenarnya. Iya, apa itu cita-cita sejak kecil atau ya bagaimana apa kira-kira alasannya? Menurut saya kalau Ave sendiri ya tua, memang mungkin pertama background orang tua di APH juga aparat penegak hukum. Jadi kemarin Ave dari awal masuk kuliah itu bercita-citanya ingin ikut jejak orang tua. Nah, karena tapi kan kalau APH itu kan ada polisi, jaksa, hakim. Memang yang Ave ikuti bukan persis seperti orang tua, tapi sama-sama di penegak hukum. Nah, waktu pas lulus kemarin, yang buka itu CPNS Kejaksaan. Jadi Ave coba, karena memang passion ya, pengen jadi penegak hukum, ikut orang tua. Jadi coba di Kejaksaan dan puji Tuhan yang lulus. Jadi di sini tetap berikan yang terbaik. Iya, jarang-jarang loh, Pe. Orang sekali tes masuk. Apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya pastinya berdoa pertama. Lalu belajar sungguh-sungguh. Dan kalau Ave sih triknya yang paling membantu kemarin tanya-tanya sama senior tua. Tanya-tanya senior yang udah duluan di Kejaksaan. Terus setiap ada tryout apapun, cuma kalau di Medan kan ada Atskia, ikut di situ terus-terusan baik online maupun offline. Kemarin saya ikutin terus. Kalau bisa ikut les juga bisa, makin lebih bagus lagi. Iya ya, intinya belajar sekuat mungkin ya, dan juga sharing pengalaman dengan yang sudah berpengalaman kira-kira yang senior gitu ya, alumni yang menjadi penegak hukum ya. Iya tua. Tesnya masuk jaksa itu apa saja, AP? Kalau untuk jadi CPNS ya tua ya, CPNS kemarin pertama ini juga sih, kalau kita mau masuk kejaksaan kita ada minimal tinggi badan sama berat badan. Nah sebenarnya memang nggak bisa semua juga untuk lolos untuk mendaftar ke sana, karena dari awal pendaftaran kita udah diukur tinggi badan sama berat badan. Nah, kalau untuk perempuan minimal 155 cm tua. Gitu ya. Iya, Ave itu 158. Beda sedikit aja. Tapi lulus untuk penimbangan tinggi dan berat badannya. Terus ketika udah lanjut. Terus tinggi. Nah, nanti di situ udah ada di Kejaksaan Tinggi kan, Ave melamarnya dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Iya. Di setiap tinggi itu nanti udah ada berapa ideal berat badannya. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan berat badan kita harus ideal. Kemudian setelah diukur tinggi badan dan berat badan, ada administrasi yang harus dilengkapi tua, seperti ijazah kita minimal kalau dari universitas negeri minimal akreditasinya B. Tapi kalau swasta itu wajib A. A ya. IP enggak? Iya. B nggak bisa kalau dari swasta. Enggak, indeks prestasi berpengaruh enggak untuk melamar? Kalau indeks prestasi minimal kalau nggak salah pada saat AV itu kalau nggak salah ya tua 3, soalnya udah agak-agak lupa juga. Iya, AV sendiri berapa IP-nya? Lebih lah. Pada saat melamar kan ada 2
kan ada bisa lewat umum atau bisa juga lewat cum laude kan Tua. Nah, Ave sebenarnya cum laude 3,55. Tapi kemarin karena USU itu masih akreditasinya B. Nah, kalau syarat untuk masuk formasi cum laude itu dia dari akreditasi fakultas dan juga universitas harus sama-sama A. Sedangkan Ave itu waktu lulus baru fakultas hukumnya aja yang A. Universitasnya masih B. Iya. Gitu. Jadi Ave ambilnya dari formasi umum aja, formasi umum. Gitu ya. Iya, di situ ada indeks prestasi ya, terus akreditasi, TOEFL juga ada. TOEFL ya? TOEFL-nya berapa? Iya. TOEFL minimal 450. Berarti harus udah mahir itu kalau 450 kan? Udah mahir. Iya, minimal itu 450. Kemudian kalau kemarin itu di zaman AP ada sertifikat komputer juga tuh. Oh, komputer ya? Komputer iya, apa tuh? Harus ada. Kan ada level-levelnya juga. Nggak pakai level-level. Iya. Cuman ini sih tua, yang penting kita bisa mengoperasikan yang kantor aja, Microsoft Word. Pokoknya Microsoft PowerPoint, macam-macam gitu mungkin ya. Iya. Terus ini kan AP udah jaksa penuh nih, ya kan? Terus sebagai jaksa kira-kira bagaimana kira-kira apa yang akan dilakukan, dan kalau soal tupoksi kan udah jelas. Tapi kadang-kadang setiap individu kan punya angan-angan dan cita-cita. Saya sebagai jaksa harus begini, harus begono dan lain sebagainya. Kalau tupoksinya udah pasti diatur oleh lembaga kan? Iya. Secara pribadi apa kira-kira? Apa kira-kira yang mau dicapai sebagai jaksa penuh? Pastinya kalau aku pribadi punya cita-cita sebisa mungkin melalui AP penegakan keadilan Indonesia itu bisa lebih baik begitu. Iya. Begitu sih Tua. Memberikan rasa keadilan lah untuk masyarakat di Indonesia. Udah pernah menangani kasus? Belum? Sejauh ini karena baru banget ini kan, AV baru banget kan Tua. Udah ada masuk berkas, cuman belum sidang, belum sampai ke persidangan. Ini masih tahap mengikuti perkembangan penyidikan dari karena banyak senior ya. Iya. Senior itu di Belawan punya kantor itu Kejaksaan Negeri. Ada Kejaksaan Negeri Belawan ada tuh. Iya. Kalau dari sisi karir apa stop nanti udahlah sebagai jaksa aja. Kan ada karir jaksa itu. Apakah bercita menjadi jaksa tinggi atau apa gitu? Iya, itu ada tuh. Ada struktural kan kita. Biasanya sih nanti ketika sudah kalau struktural itu dimulai dari eselon 5, kasupsi. Ada gitu kasupsi dia tua. Lalu nanti naik ke Kasih, lalu naik ke Kajari, Kajati, dan lain sebagainya sampai paling tinggi kalau dari PNS-nya sih wakil jaksa agung tua. Kalau jaksa agung kan itu dipilih oleh presiden. Iya. Nah, cuman kalau apa sih sejauh ini karena masih muda ya, mungkin kalau misalnya dikasih kesempatan untuk ambil struktural, AP ambil. Iya. Gitu. Maksud saya kan gini tadi, kan AP sebut jaksa agung. Mungkin jaksa agung itu kan beda juga dengan jaksa biasa ya. Apa bedanya? Iya. Jaksa agung itu penuntut tertinggi. Dia dipilih kalau jaksa agung itu dia dipilih dari presiden gitu tua. Jadi biasanya kalau jadi jaksa agung itu dia udah pensiun dulu. Maksud saya gini misalnya kalau kami di perguruan tinggi untuk menjadi profesor itu kan harus S3, harus punya jurnal internasional terakreditasi dan lain sebagainya. Ada nggak syarat begitu untuk jaksa agung? Walaupun itu dipilih presiden, kan ada standar-standar. Ada barangkali. Pasti ada sih. Pasti ada persyaratan-persyaratan jadi jaksa agung. Iya, tadi Afi bicara tentang orang tua. Sedikitlah bicara tentang orang tua. Tadi kan katanya orang tua saya juga penegak hukum. Mungkin bisa jelaskan juga sedikit latar belakang keluarga. Oke. Ayah siapa? Ibu siapa? Adik kakak siapa? Berapa bersaudara? Gitu. Oke.
Jadi orang tua, ayah, papa, hakim. Hakim ya. Hakim. Ya nggak apa-apa, stop di situ pun nggak apa-apa. Ibu. Kalau ibu, mama berusiaan, mama seorang guru fisika ya. SMA. Iya. Kalau anak saya 5 keberapa? bersaudara. Saya 5 bersaudara dan saya anak nomor 3, tua. 3 ya. Iya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Perempuan ada 3, laki ada 2. Oh iya, apa ini masalah pribadi lah. Gimana? Kapan targetnya untuk masih lajang ya? Masih tua. Nah, kapan targetnya? Apakah sudah punya calon? Gimana? Nggak apa-apa kalau belum. Belum nanti sih. Konsul sama tua biar ikut tuan nyarinya. Sejauh ini belum sih tua. Belum ada juga rencana untuk menikah. Sejauh ini belum ada. Ya. Jadi AP ini kan selain kebanggaan marga Brutu juga kebanggaan orang papa. Iya. Bagaimana supaya bisa muncul AP-AP berikutnya di bidang lain? Apa kira-kira? Ya mungkin semacam sharing pikiran lah. Kalau nasihat nanti mudah kali menasehati kan gitu kan? Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh generasi muda papa semata daging? Kemudian ya menurut apa yang harus dilakukan supaya setiap orang bisa mencapai karir sesuai dengan yang ya kehendaki. Jadi kalau dari AP sendiri sih yang harus dilakukan tentunya untuk anak-anak muda papa ya tua untuk terus mengembangkan dirinya. Mengembangkan dirinya itu bisa dari belajar, bisa dari dia mengikuti apa ya ekskul lah kalau mungkin masih sekolah atau kalau di kuliah kegiatan mahasiswa. Di situ pasti akan mengembangkan kita. Kalau misalnya kayak AP dulu kan ikut organisasi itu salah satunya untuk membuat kita bisa bersosialisasi ataupun bertukar pikiran. Bagaimana kita menyampaikan pendapat dengan baik di forum. Begitu. Jadi intinya kita aktif untuk mengembangkan diri kita. Belajar hal baru, mungkin mengembangkan bahasa Inggris. Yang penting jangan takut untuk mencoba. Jadi kan masih muda. Ekstrakurikuler juga penting ya. Iya. Katanya AP juga aktif di gereja. Iya. Di mana gerejanya dan sebagai apa di gereja? AP di Gereja Kristen Protestan Pak Dairi di GKPPD Padang Bulan tua. Iya. Gereja di situ itu gereja Pak karena AP orang Pak. Iya. Di situ AP juga aktif di Sematah Daging GKPPD Padang Bulan. Nah, kalau dulu pernah sih menjabat di struktural di sana, cuman untuk sekarang belum karena kemarin sempat jauh ya. Kemarin jauh di Mandailing Natal kan tugas, jadi sebagai anggota istimewa. Nah, ini mungkin akan kembali aktif di sana. Iya, saya pikir penting itu. Mumpung masih belum menikah kan, jadi dibina rekan-rekan Sematah Daging. Sematah Daging itu pemuda dan pemudi gereja, supaya mereka juga mengikuti jejak AP, iya kan? Iya, betul. Walaupun tidak dengan profesi yang sama, artinya keberhasilan itu ya. Iya. Mungkin semacam close statement. Close statement. Apa kira-kira? Sama seperti tadi, apa harapan, apa saran, nasihat. Kalau karena orang muda pun bisa loh menasihati orang tua supaya gigih menyekolahkan anaknya. Iya. Ya kan? Sekali. Coba. Berapa kali? Kalau dari AV sih untuk kita khususnya suku Papa tetap kembangkan diri, jangan pernah takut, jangan pernah malu, terus berikan yang terbaik dari diri kita. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu gimana kesuksesan itu. Lalu ketika kita ditempatkan dimanapun, dengan profesi apapun, berikan yang terbaik dari kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu sih dari AP. Ya. Jadi gini, Pak Tua dan juga penonton lain ingin AP berbahasa Pak. Apa yang bisa Anda AP katakan dengan bahasa Pak? Karena mereka juga maunya berbahasa Pak ini si AP kepada kami kan gitu. Oh gitu. Iya, bahasa apa Pak saja ya. boleh. Misalnya jual-jual Banta Karina atau apa. Jual Banta Karina. Iya, kenalkan dirimu dalam bahasa Pak.
Gerarku ya. Gerarku Kris Agave Valentin Berutu. Aku tading i Padang Bulan, Pasar 6. Aku krejo i Kejaksaan Negeri Mandai, sekarang Kejaksaan Negeri Belawan. Bagian dari. Iya. Aku krejo i Kejaksaan Negeri Belawan sebagai jaksa. Iya. Jadi sidokkan mohon juah terlalu kali apa? Juah. Oang. Iya, terima kasih ya AP telah berkenan menjadi tamu Patua hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan apa yang diceritakan tercapai. Tapi jangan juga gara-gara karir lupa untuk cari jodoh ya. Iya, Tua siap. Ya, jadi lihat sate, salam untuk Bapak atau keluarga semua, adik kakak ya. Siap, Tua. Jadi begitu saja penonton saya dimanapun berada di Lister Brutu Channel. Mudah-mudahan pengalaman adik kita ini bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, silakan di like, di subscribe, dan jangan lupa di komen YouTube kami ini. Juang lihat sate. Salam sehat untuk semua.